Halo Mams, jumpa lagi bersama saya di sini yang punya hobi bersih-bersih rumah. Kali ini saya mau bersih-bersih di bagian belakang rumah. Karena pohonnya sudah sangat rimbun, banyak sekali daun-daun yang berguguran. Jadi untuk dibersihkannya itu sulit sekali. Karena itu saya dan Pak Su berinisiatif untuk membersihkan belakang rumah. Ini dahannya sampai sudah ke atas rumah di bagian gentengnya, sehingga biasanya ada ayam yang tidur di pohon, kemudian kotorannya jatuh ke atas genteng. Makanya di atas genteng itu banyak sekali dengan kotoran ayam. Kotoran ayam itu mungkin panas ya Mams. Jadi membuat bagian atas gentengnya itu jadinya karat dan berlubang. Pas musim hujan jadinya air hujan masuk ke dalam rumah. Oh ya Mams, di belakang rumah saya ini ada banyak sekali pohon. Tidak banyak juga sih, beberapa. Ada pohon nangka, pohon rambutan, pohon mangga, pohon belimbing wuluh, pohon jati, dan pohon jeruk limau. Kalau di tempat saya itu, jeruk limau disebutnya lemon Cina. Saking banyaknya pohon, sampai-sampai kalau daunnya sudah kering dan berguguran, itu banyak sekali daun-daunnya. Jadi kalau mau dibersihkannya itu sulit sekali. Yang pertama, karena tekstur tanahnya kasar. Campuran antara tanah liat dengan pasir, ada juga kerikil, ada juga batu-batu. Belum lagi akar-akar pohon yang muncul di atas tanah, ranting kering, daun kering. Yang pastinya bukan kantong kering ya Mams. Kalau daun kering seperti daun mangga atau daun-daun jati, itu kan daunnya besar, jadi kalau disapu tidak terlalu sulit. Yang sulit itu daun belimbing wuluh atau daun rambutan. Itu daunnya banyak sekali, terus daunnya kecil-kecil Mams. Jadi waktu kita nyapu itu sulit sekali. Makanya karena sudah terlalu rimbun dan lebat, makanya saya dan Pak Su kami bersih-bersih di belakang rumah ini supaya terlihat lebih bersih, lebih asri, dan tidak sulit pada saat disapu. Sekedar informasi saja Mams, di belakang rumah saya ini tidak rata, bukan halaman yang rata atau datar, tetapi berupa tanjakan. Jadi mirip seperti gunung, karena di atasnya itu juga ada pohon-pohon dan juga ada tempat orang tinggal di sana di atas itu. Jadi ketika di belakang dapur ini mau saya sapu, ada juga daun-daun yang berasal dari pohon yang ada di atas. Di gunung atas itu, yang tempat orang tinggal itu juga ada pohon-pohon di situ. Jadi sampahnya 2 kali lipat. Yang di bagian atas gunung turun ke belakang rumah saya, kemudian di rumah saya juga ada daun-daunan. Jadi kalau saya mau bersihkan itu harus punya tenaga ekstra Mams. Jadi sampahnya 2 kali lipat, tenaganya juga 2 kali lipat. Wow. Mams, di tempat ini dulunya tidak ada pepohonan sebanyak ini, tetapi yang ada adalah kandang ayam. Ada sekitar 3 atau 4 kandang ayam yang ada di belakang sini Mams. Ayam yang kami pelihara juga banyak. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi kandang ayamnya, hanya ada sisa 1, itu pun sudah tidak digunakan lagi. Jadi masih ada ayam, tetapi mereka lebih memilih tidur di pohon atau di dahan-dahan pohon daripada tidur di kandang. Jadi hanya ada beberapa ekor saja yang tidur di kandang, atau kalau ayamnya mau bertelur, baru mereka masuk ke kandang untuk bertelur. Sebenarnya kandang-kandang ayamnya tidak rusak Mams, tetapi beberapa waktu lalu pada saat musim hujan itu intensitas hujannya banyak sekali, sehingga bagian di belakang rumah saya ini kan gunung, jadi terjadi longsor. Ya tidak parah sih longsornya, hanya saja longsornya itu kemudian menghancurkan kandang ayam yang ada di belakang rumah saya. Jadi hanya ada sisa 1 yang masih bisa digunakan, itu pun sudah dipenuhi dengan tanah longsoran, sehingga untuk membersihkannya itu agak sulit karena tanahnya seperti tanah liat. Jadi
ya kita menggunakan yang seadanya saja. Jadi sehingga sekarang yang digunakan untuk ayam itu hanya ada satu kandang. Itu pun sudah sepertinya tidak layak huni ya untuk ayam. Nah, kemiringannya seperti ini Mams. Dan ini tanah liatnya dicampur dengan pasir. Nah, seperti ini Mams, jadi agak sulit untuk dibersihkan. Nah, ini Pak Su sudah memotong dahan-dahan pohonnya. Banyak sekali ya Mams, ini daun-daunnya. Nah, ini sudah ditebang benar-benar habis ya Mams. Karena sangat mengganggu di bagian atas rumah saya. Nah, ini yang sudah dipotong habis ini. Semua dikumpul di satu tempat. Kemudian nanti akan dibersihkan, akan diangkat atau dipindahkan dari tempat ini ya Mams. Ini hanya mau dikumpul sementara saja. Nah, ini saya mengangkatnya ke bagian lebih ke atas untuk nantinya mau dibakar ya Mams. Karena terlalu banyak kalau harus dibawa ke tempat pembuangan sampah. Jadi biasanya kalau daun-daun yang seperti ini dibakar saja. Tapi nanti ditumpuk dulu, dibiarkan sampai agak kering, baru bisa dibakar ya Mams. Ini saya bersih-bersihnya pagi ya Mams. Jadi masih ada matahari pagi, jadi sekalian olahraga. Tapi yang bikin saya heran itu Mams, kok bisa ya tanahnya kan kurang bagus tuh. Sudah tanah merah, seperti tanah liat dicampur dengan batu-batu. Tapi kok bisa pepohonan yang tumbuh di sini subur semua. Yang itu di sana Mams bisa lihat kan, itu ada pohon pisang juga di sana, tumbuhnya juga subur loh. Atau barangkali saya yang salah, ini bukan tanah liat tapi pasir gunung yang dicampur dengan batu-batu. Jadi pohon-pohon yang tumbuh di sini juga akar-akarnya bisa tembus sampai ke dalam. Kalau tanah liat kan belum tentu atau tidak bisa ditembus oleh akar pohon ya kalau menurut saya. Tara, ini waktu saya bersih-bersih ada mangga yang jatuh. Ini mangganya bukan di halaman belakang rumah saya ya, tetapi di bagian atas, di bagian gunung yang tadi saya bilang ada tempat tinggal atau rumah orang di atas itu. Nah, di situ mereka menanam pohon mangga. Jadi waktu berbuah pas lagi musim mangga. Jadi waktu saya lagi bersih-bersih itu mangganya jatuh. Wah, rezeki buat orang yang bersih-bersih nih. Ini sekarang Pak Su lagi nyapu dahan-dahan pohon yang besar tadi yang sudah dipotong tadi, sudah dipindahkan ke bagian yang lebih atas ya Mams. Ini sekarang sisa daun-daunnya saja. Ini Pak Su lagi membantu untuk membersihkan. Karena belakang rumah saya ini tidak rata, jadi pada saat membersihkannya itu agak sedikit repot Mams. Jadi harus naik turun. Kalau seperti itu jadinya kan capek sendiri. Karena itu harus ada 2 orang atau lebih supaya bisa saling bantu. Yang dari bawah nyapu kasih ke yang atas, yang di atas lanjutkan lebih ke atas lagi, jadi terkumpul di sana. Nah, ini dia Mams pohon yang sudah ditebang tadi, ini ditebang habis ya. Sudah nampak terang sekali, sudah lebih bagus, lebih bersih ya. Jadi tidak ada lagi ayam yang bisa tidur di pohon dan bisa membuat rusak genteng di rumah saya. Tapi tidak semua pohon ditebang habis ya Mams. Masih ada pohon-pohon yang lain, jadi ayam-ayamnya bisa tidur di sana. Ini daun-daunnya banyak sekali Mams. Ada daun-daun, ada ranting-ranting kecil banyak sekali. Tara! Ini saya dapat lagi 3 mangga, ditambah 3 yang tadi, jadi saya sudah dapat 6 ini Mams. Wah, benar-benar rezeki ini Mams. Kalau sering-sering membersihkan di belakang rumah, bisa dapat 1 karung nih. Di bagian sini tidak ditebang ya Mams, jadi ayam-ayamnya masih bisa tidur di sini. Nah, ini dia di bagian atas genteng saya sudah bersih. Tetapi masih banyak dedaunan di bawah sini. Ini masih dibutuhkan lagi tenaga ekstra untuk membersihkan. Karena itu saya dan Pak Su sementara lagi istirahat dulu, nanti baru dilanjutkan lagi. Kalau istilah di tempat saya namanya ambil nafas dulu atau tarik nafas dulu. Nah, baru dilanjutkan lagi. Nah, ini teman-teman, kandang ayam yang kena longsor dan sudah tidak digunakan lagi. Oke Mams, sampai di sini dulu video saya ya.
Terima kasih sudah menemani saya bersih-bersih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Masih tetap di bersih-bersih rumah.